Chapter 1, Awal Mula. Terdengar suara alarm HP telah menyala sebanyak 5 kali. Namun sang pemilik dari HP tersebut masih asik tidur dan tidak terganggu sama sekali. Kondisi kamar yang berantakan dimulai dari lantai yang berserakan kertas, lalu lemari pakaian yang pintunya terbuka sehingga dapat dilihat tumpukan baju yang tidak rapi. Terdengar pula langkah kaki seseorang yang menaiki tangga untuk menuju kamar tersebut. Saat dibuka pintunya dan melihat sang pemilik kamar masih tertidur pulas, membuat orang tersebut langsung melempar handuk yang dipegangnya. "Woi benalu, cepat bangun, hari ini kamu sekolah!" bentak orang tersebut yang merupakan kakak dari pemilik kamar. Meski wajahnya telah terkena lemparan handuk, namun sang pemilik kamar tetap dalam posisinya, yaitu tidur. Hal ini membuat kakaknya semakin emosi dan mendekatinya lalu menjiwit mulut adiknya dengan keras. Sang pemilik kamar langsung terbangun dengan berteriak kesakitan. "Bisa nggak sih bangunin orang itu dengan cara yang normal? Masalahnya kamu bukan orang normal. Cepet mandi sana, ini hari pertama sekolah, nanti telat." Sang kakak lalu pergi. Hal pertama yang dilakukan pemilik kamar adalah berjalan menghampiri kaca, memandangi rambutnya yang berantakan dan telah melewati bahu. Ia lalu mengambil HP-nya untuk mengecek mata pelajaran hari ini. Dan ketika melihat matematika adalah yang paling pertama, membuat dirinya langsung malas. "Agatha, kalau nanti sudah selesai ganti baju, segera turun dan makan." Terdengar suara ibunya yang berada di lantai 1, namun teriakannya berhasil terdengar jelas sampai di kamar anaknya yang berada di lantai 2. Cewek yang memiliki kamar berantakan ini namanya Agatha Maharani. Murid yang hari ini telah menjadi kelas 2 SMA, di mana harusnya sekolah sudah dimulai dari minggu lalu, namun dirinya terkena skors sehingga baru masuk sekarang. SMA 2 Harapan Bangsa telah dipenuhi banyak murid yang baru datang, termasuk Devan yang barusan selesai memarkirkan motornya. Ia lalu segera turun dari gedung parkiran sekolahnya tanpa terlebih dahulu melihat spion untuk mengecek apakah rambut masih rapi atau tidak. Cowok dengan nama lengkap Devan Argantara ini merupakan murid kelas 2 SMA dan berstatus sebagai murid baru. Devan berhenti sebentar saat berada di depan lapangan basket. Cowok tersebut sudah enggak sabar untuk segera hari Jumat. Karena itu adalah waktunya ekstrakurikuler, di mana dirinya bisa bermain basket lagi bersama yang lain. "Hati-hati, melamun kelamaan bisa bikin tubuh dirasuki setan," ucap seorang anak dari belakang yang ternyata itu adalah Septian. Meski baru 1 minggu pindah ke sekolah ini, dirinya bisa cepat akrab dengan semua teman di kelasnya. Sementara itu, dari depan gerbang sekolah muncul mobil yang berhenti dan turun seorang murid yang terlihat tidak semangat, yaitu Agatha. Ia melambaikan tangan kepada mobil yang dinaikinya tadi sebagai tanda salam perpisahan kepada kakaknya yang menyetir. "Akhirnya kamu masuk juga," kata satpam sekolah yang bernama Udin. "Sebenarnya sih masih males, tapi dipaksa buat masuk sama ibu," ucap Agatha yang pasrah. Pak Udin tepuk tangan mendengar jawaban Agatha. "Nah, gitu dong. Meski kamu sering berantem sama murid cowok, tapi setidaknya masih mau nurut sama perkataan orang tua." Agatha kemudian bergegas ke kelas karena ingin bertemu dengan teman-temannya. Dari kejauhan, ia melihat satu orang anggota OSIS sedang bicara dengan guru dan hal itu membuat Agatha jijik. Dari sekian banyak murid serta guru yang ada di SMA 2 Harapan Bangsa,
Hanya ada satu orang yang paling dibenci cewek tersebut, yaitu Natasha Indriani Putri, dan dia adalah anggota OSIS yang dilihatnya tadi. "Agatha!" teriak Una yang senang melihat sahabatnya akhirnya masuk. Semua anak yang berada di kelas langsung bertepuk tangan saat Agatha masuk. Meski cewek tersebut punya predikat malas oleh para guru, namun bagi semua murid yang sekelas dengannya menganggap Agatha adalah orang yang menyenangkan. "Alay kalian semua," kata Agatha yang malu. "Ratu Agatha, silahkan duduk. Kami sudah siapkan bangku terbaik untuk Anda," kata Toby sambil berlutut. Bangku yang telah disiapkan tersebut berada di paling pojok belakang dekat jendela. Agatha senang karena ia pikir kedua sahabatnya itu akan iseng dengan menyiapkan bangku paling depan dekat meja guru. "Gimana libur seminggunya?" tanya Una yang duduk di depan Agatha. "Di rumah doang, aku gak dibolehin keluar sama orang tuaku," keluh Agatha. "Wah, kalau yang di posisi itu aku sih bakal betah banget bisa di dalam rumah terus." Toby memberikan susu kotak kepada sahabatnya yang baru datang itu. "Ada berita baru nggak selama seminggu kemarin di sekolah?" tanya Agatha. "Aku nggak tahu sih ini menarik atau enggak, tapi di kelas 11-6 ada murid baru," jawab Una. Agatha tampak kecewa. "Kupikir bakal ada berita yang lebih menarik dan memalukan gitu, kayak Natasha jatuh dari pohon atau tuh cewek kekunci di toilet gitu." Toby langsung menepuk dahi Agatha. "Benci tuh normal, tapi kalau sampai mendoakan yang buruk itu udah kelewatan." Bel sekolah berbunyi menandakan pelajaran pertama akan segera dimulai. Agatha memandangi langit melalui jendela sambil berharap semoga kehidupan sekolahnya bisa jadi lebih menarik lagi. Saat jam istirahat, semua murid langsung memenuhi kantin, termasuk Devan dan Septian yang berhasil mendapatkan meja di kantin. Mereka berdua sedang asik membahas laga sepak bola kemarin malam, hingga Septian melihat sosok Agatha datang ke kantin bersama Una. "Dev, ada informasi baru yang belum keberitahu tentang sekolah ini," kata Septian yang terlihat panik. "Tunggu, dari wajahmu yang panik itu jangan bilang ini informasi horor." Devan kini takut karena dirinya sangat lemah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hantu. "Bukan hantu, tapi sama menakutkannya." Septian lalu menunjuk dengan hati-hati ke arah Agatha. "Jangan pernah bikin masalah dengan tuh cewek." Devan memandangi Agatha, namun fokusnya langsung teralihkan saat melihat seorang murid membawa mangkok berisi bakso. "Tunggu, sejak kapan kantin kita ada yang jual bakso?" "Kok kamu malah fokus ke situ sih, kampret?" Septian lalu mendekat kepada Devan agar bisa berbisik. "Tuh cewek namanya Agatha, dari kelas 11-2, cewek galak yang ditakuti para cowok. Karena saat SMP, dia pernah berantem sama 3 cowok dan menang." "Astaga, jangan-jangan dia cowok yang nyamar jadi cewek." "Enggak sih, ternyata dia sabuk biru taekwondo, Dev." Gak heran dia menang." Devan melihat sekeliling dan berhasil menemukan stand yang jual bakso. Cowok tersebut bingung karena minggu lalu stand tersebut menjual mainan. Agatha serta Una yang baru sampai ke kantin sudah disediakan meja oleh Toby yang datang lebih dahulu. Mereka lalu bergantian beli makanan agar meja tidak kosong dan diambil murid lain. Setelah itu mereka makan bersama, namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuat Agatha jadi enggak nafsu makan. Posisi duduk cewek tersebut membuatnya bisa melihat orang yang dibencinya sedang asik makan siomay. Agatha berharap Natasha kesedak siomay yang dimakannya.
Cewek tersebut lalu sadar kalau Natasha seperti sedang melirik sesuatu. Ketika Agatha lihat, ternyata orang yang ia benci itu sedang melirik cowok yang lagi antri beli bakso. Agatha memandangi murid cowok itu dan entah kenapa seperti nggak asing baginya. Fokus banget ngelihatnya, ada presiden datang, tanya Una. Dia adik kelas, tanya Agatha sambil menunjuk cowok yang dipandangi Natasha tadi. Itu kan Septian, si murid paling wibu di angkatan kita, jawab Una yang heran kenapa sahabatnya itu tidak kenal. Bukan si wibu itu, lagi pula aku juga nggak nunjuk ke arah dia, kata Agatha yang kesal karena Una tidak tanggap. Yang kamu tunjuk itu namanya Devan, si murid baru dari kelas 11-6 yang dibilang Una tadi, jawab Toby. Agatha lalu kembali mengamati Natasha di mana ia masih mencuri pandang ke Devan. Ia lalu mengamati cowok tersebut dan menyadari satu hal. Menurut kalian kalau orang sering mencuri pandang ke lawan jenis itu artinya apa? Mau minjem uang mungkin? Kata Una asal tebak. Selain itu, tanya Agatha lagi. Una langsung menjentikkan jari seolah mendapatkan jawaban yang luar biasa. Mungkin dia indigo, jadi dia berusaha cari tahu siapa aja yang ketempelan hantu. Agatha langsung menjiwit pipi Una. Pemikiranmu selalu out of the box? Mungkin alasan orang itu curi pandang karena dia menyukai lawan jenis tersebut, jawab Toby. Karena ada orang lain yang sepemikiran denganku, berarti kemungkinan benarnya lebih besar. Agatha lalu berdiri untuk menghampiri Devan yang sedang beli bakso. Setelah antri 3 orang, akhirnya Devan berhasil beli bakso. Dengan hati-hati memegang mangkoknya, berharap kuahnya tidak tumpah dan mulai berjalan kembali ke mejanya. Tepat setelah itu, terjadi kejadian tak terduga di mana dari belakang terdapat murid yang jatuh karena menginjak tali sepatunya sendiri. Sehingga ia menyenggol Devan dan hal itu menyebabkan pegangannya lepas serta mangkok berserta isinya langsung mendarat mengenai sepatu orang di depannya. "Sepatuku!" teriak Agatha yang marah karena sepatunya jadi kotor terkena kuah bakso. "Baksoku!" teriak Devan panik karena uang 13.000-nya terbuang sia-sia. "Mangkokku!" teriak penjual bakso yang histeris melihat mangkoknya pecah.